Jadi seperti apa yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, hari ini kami hadir sesuai dengan janji kami juga dengan penyidik untuk menuntaskan 15 pertanyaan yang masih belum sempat diajukan beberapa waktu yang lalu, ya. Jadi hari ini semua proses pemberian keterangan sudah selesai. Ya, jadi sekarang tinggal kita serahkan kepada penyidik untuk memproses lebih lanjut laporan yang dibuat oleh Ayu ke pihak Polda. 15 pertanyaan tadi terkait apa aja, Bang? 15 pertanyaan tadi terkait dengan masalah hal-hal yang berkaitan dengan apakah Ayu berteman apa tidak dengan akun Budi Empang, ya. Terus kemudian dari mana awal tahunya ada postingan-postingan Budi Empang yang isinya cenderung menghina, cenderung memfitnah Ayu dan Bilkis, ya. Terus kira-kira dari postingan-postingan yang diposting tersebut apa yang dirasakan oleh Ayu? Apakah Ayu merasa terhina atau tidak? Jadi mungkin hal-hal yang berkaitan dengan masalah itu yang diajukan lebih detail dan lebih mendalam lagi. Bu Ayu udah lega belum? Sudah menyampaikan semuanya mungkin ke pihak? Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, Ya. Bang. Senang banget hari ini semuanya kita jawab apapun yang ditanyakan sama penyidik gitu. Begitu didampingi sama Minola juga. Jadi alhamdulillah insya Allah kedepannya lancar ya, Bang. Ya, benar lancar. Harapannya Bu Ayu sendiri sebenarnya seperti apa sih, Bu Ayu? Ada efek jerah atau apa harapannya? Oh iya dong, pasti. Dengan tindakan pihak sana katanya ingin melaporkan juga seperti apa, Bang? Memang. Ya, jadi Tanggapan, Bang. seperti yang sering saya katakan berulang-ulang bahwa hak setiap warga negara jika memang dia merasa ada suatu perbuatan yang melanggar hukum untuk membuat laporan. Ya hanya saja kan kita lihat ini laporan terkait dengan masalah apa. Karena kalau misalnya kita lihat dari peristiwanya seperti yang saya katakan bahwa tidak ada akibat tanpa sebab kan begitu. Ya jadi kehadiran orang tua Ayu juga di sana kan juga itu karena ada penyebabnya. Ya saya kira ini yang perlu kita pahami. Karena saya rasa semua orang tua pasti tidak akan tahan kalau misalnya anaknya, cucunya, bahkan dirinya sendiri dihina secara terus-menerus. Ya manusia juga ada batas sabarnya kan gitu ya. Jadi kalau misalnya kemudian satu kejadian orang yang sering dihina itu karena ada penyebabnya. Ya saya kira ini yang perlu kita pahami. Karena saya rasa semua orang tua pasti tidak akan tahan kalau misalnya anaknya, cucunya, bahkan dirinya sendiri dihina secara terus-menerus. Ya manusia juga ada batas sabarnya kan gitu ya. Jadi kalau misalnya kemudian satu kejadian orang yang sering dihina itu kehilangan sabar, saya rasa itu adalah upaya untuk mempertahankan haknya dari perbuatan yang menghina secara terus-menerus, ya. Apalagi yang seperti yang sering saya sampaikan bahwa kedatangan di sana itu juga disertai dengan aparat penegak hukum. Ya itu menunjukkan bahwa kita tidak ingin narkis, ya, tapi sesuai dengan aturan hukum semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya kalau memang misalnya ternyata itu ditafsirkan berbeda, ya itu kami kembalikan kepada orangnya. Bu sendiri niatnya ingin memberikan teguran tapi malah dilaporin balik, mungkin seperti apa sih, Bu? Ya bagaimana ya? Artinya kan seperti yang saya katakan, ya kita niatnya ke sana kan karena ingin mempertanyakan, ingin mengklarifikasi kenapa tidak kenal tapi melakukan penghinaan, ya, melakukan penghakiman, melakukan fitnah kepada Ayu dan juga Bilkis, kan terutama kepada Bilkis, ya. Yang anak masih di bawah umur yang nggak tahu apa-apa, nggak ada salah dan dosanya, kan begitu ya. Nah ini tujuannya. Nah, tapi kalau memang kemudian ternyata tidak ketemu dengan orang yang bersangkutan, ya wajar saja kan kalau memang misalnya sebagai orang yang selama ini tertekan ada sedikit omongan yang tegas, ya. Tapi kalau kemudian ditafsirkan berbeda, ya itu kan seperti yang tadi saya katakan kembali kepada orang masing-masing. Tapi yang pasti sekali lagi saya katakan korban yang sesungguhnya adalah Ayu. Jangan kemudian dialihkan ada korban-korban yang lain. Karena apapun yang dilakukan oleh Ayu hanya untuk mempertahankan nama baiknya dan juga nama keluarganya. Ya, terutama demi Bilkis yang masih kecil. Ya, oke ya. Ada kerugian materi nggak sih, Bu Ayu? Akun ayah di sini, Ayah ini iya, Mas. ada kerugian materi nggak sih, Bu Ayu? Sampai hari ini nggak live kronik mungkin. Iya. Kesibukan kita kan udah janjian hari ini ya, Bang, ya, supaya Tuntas lah. tuntas. Jangan berulang-ulang. Nanti teman-teman bilang, wah ini kok bola-balik, nggak selesai, dipanggil, nggak hadir. Jadi hari ini kebetulan ya memang semuanya udah diselesaikan gitu. Jadi nggak ada utang lagi ya, Bang. Nggak ada utang untuk memberi keterangan. Jadi Kang agenda Tadi agenda berikutnya selanjutnya apa bagaimana, nih? Pak? Agenda berikutnya adalah bagaimana penyidik untuk memanggil saksi-saksi dan juga pada akhirnya setelah semuanya lengkap tentu akan memanggil si orang yang dilaporkan. Saya kira itu kita serahkan kepada penyidik kepolisian yang kita tahu sangat profesional saat ini, ya.
Bu Ayu, Bilkis kan udah mulai dewasa nih, jadi khawatir nggak sih dia tahu hal semacam ini? Oh iya dong, justru ini yang saya lakuin buat masa depannya dia, terus ke depannya. Saya harus bertindak sebagai orang tua, apalagi buat anak gitu kan, apalagi jejak digital itu kan Tidak pernah. iya, nggak bisa dihapus.